I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan set catur. Dan kami beranggotakan pertama Septiani Ismawati, NPM 2113051027, Irfan Ilyasa 2153051009, Serlin Dea Ananda 2113051018, Nata Prayoga NPM 2113051081, Fermas Ariansah 2113051030, Nur Habibah Zuria 2113051006, Alvita Farhan 2113051057, dan Hidra Okta Triano 2113051054, Fernanda Saputra 2113051036, Revaldi Hakim 2153051003, Alda Faradila 2113051048, Aim Prabodi Wijaksono 2113051033, M Matul Rozan 2113051069, Relano Firly Safani Azaranur 2113051066, dan Miftahul Yusro 2113051048. Dan untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saudara Nata Prawega. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama. Latar belakang sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, proyek. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Fungsi dan manfaat sarana dan prasarana. Fungsi sarana dan prasarana olahraga adalah sebagai pendukung pelaksanaan suatu kegiatan terutama dalam pengajaran olahraga. Manfaat sarana dan prasarana olahraga adalah dapat meningkatkan kualitas kesehatan dengan pemakaian alat dan tempat olahraga dengan benar. Tujuan dibuatnya alat set catur, yaitu selain meningkatkan memori, bermain catur juga bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan otak bagi anak-anak hingga orang dewasa. Orang yang sering bermain catur memiliki kemampuan berpikir dan nalar yang baik, sehingga lebih mudah memperoleh solusi dari masalah. Laporan inti set papan catur. Yang pertama, rencana pembuatan. Pembuatan set catur rencananya akan dibuat menggunakan bahan MDF atau medium density fiber board yang menghabiskan dana kurang lebih 1.200.000. Fungsi bermain catur. Bermain catur yaitu dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, menurunkan risiko pikun, belajar melatih strategi, dan dapat membaca cara berpikir orang lain. Alat dan bahan. Spesifikasi papan catur. Papan catur terbuat dari bahan MDF atau medium density fiberboard. Yang kedua, panjang dan lebar keseluruhan 51 kali 51 cm saat dibentangkan berukuran 25,5 dikali 25,5 cm. Berapa baris papan catur? 64 kotak, 8 baris. Untuk bermain papan catur pada anak sekolah di dasar sampai jenjang lainnya. Alat dan bahan.
Yang pertama, alat, penggaris dan meteran, 2 gergaji, 3 pensil, 4 amplas tangan dan listrik, 5 pisau. Bahan, papan kayu MDF, 2 lem kayu, 3 ring kayu, 4 engsel, 5 cat hitam, 6 spidol. Cara pembuatan. Cara membuat papan catur ini cukup sederhana, namun demikian papan catur yang dibuat dengan cara ini terlihat sangat menarik dan indah. Awalnya perlu memotong dari bahan. Dalam contoh kami kayu lapis persegi berukuran 43 x 43 cm. Ini adalah ukuran papan catur standar. Tetapi jika diinginkan, ukuran dapat diubah menjadi sewenang-wenang. Hal utama adalah berakhir dengan persegi. Selanjutnya perlu menggunakan selotip yang lebarnya harus 3 cm. Perlu menempelkan bagian luar bujur sangkar di sepanjang garis kelilingnya. Nanti pada bagian ini akan ditempatkan huruf dan angka. Selanjutnya menggunakan selotip berukuran 5 cm. Ini akan menjadi strip yang menempel erat satu sama lain dan tidak tumpang tindih pada selotip yang direkatkan di sekelilingnya. Selanjutnya, mempersenjatai diri dengan pensil dan penggaris dengan menggunakan alat ini. Garis-garisnya harus digambar menjadi persegi berukuran 5 x 5 cm. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Pindra Octaviano. Setelah itu, dengan menggunakan pisau klerikal yang tajam, pisahkan kotak pertama dari sudut kiri atas dan lanjutkan memotongnya dalam pola kotak-kotak. Ini akan menjadi kotak hitam. Saat menghapus kotak satu persatu, harus berhati-hati agar tidak merusak urutan yang tidak memotong yang tidak perlu. Terlalu banyak tekanan pada pisau juga tidak sepadan. Saat semua kotak dipisahkan, menyemprotkan cat hitam dari aerosol ke papan dengan lembut. Jika tidak, bisa juga menggunakan kuas, tetapi dengan cat semprot. Lapisannya lebih rata. Setelah cat mengering, lepaskan selotip dan gunakan spidol atau cat hitam dan kuas tipis. Gambar di tempat selotip direkatkan di sekeliling dari nomor 1 hingga 8. Dan di sisi lain, sisi huruf A ke H. Selanjutnya menutupi pernis papan dan biarkan mengering. Bisa juga membuat papan catur menggunakan burnout, mengambil kayu lapis dengan ukuran yang sama dan kemudian membagi papan menjadi kotak, meninggalkan bidang untuk angka dan huruf. Selanjutnya siapkan membawa alat pembakar ke sel yang seharusnya gelap. Awalnya menggambarnya di sepanjang kontur, lalu melanjutkan melukis. Bisa juga menggunakan pensil terang dan gelap yang harus dipotong menjadi strip dengan menggunakan selotip karet. Garis-garis itu harus dipasang dari dalam ke luar agar bergantian dengan warna. Selanjutnya meletakkan strip secara vertikal dan memotongnya sehingga mendapatkan kotak yang sama. Kemudian merekatkan pensil ke papan dengan lem. Setelah itu menggambar margin samping dengan spidol. Dana iuran kelompok 80.000 kali 15 anggota kelompok sehingga total uang kas kelompok sejumlah 1.200.000. Nomor 1 papan catur, nomor 2 catur lem kayu, terus nomor 4 engsel pintu kecil, nomor 5 cat hitam dan putih, yang ke-6 ring kayu kecil 4 cm, yang ke-7 ongkir beli bahan. Kesimpulannya, sarana dan prasarana diartikan sebagai suatu yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, media, dan alat. Sedangkan prasarana sebagai sesuatu yang berperan sebagai penunjang utama terselenggaranya sebuah proses atau kegiatan. Berdasarkan data yang dipaparkan, kami simpulkan bahwa presentasi ini membahas tentang kegiatan pembuatan set catur sebagai prasarana menunjang dalam melakukan permainan catur yang bisa digunakan untuk anak-anak hingga dewasa
serta dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. Jadi sekian presentasi dari kami, dan selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan. Izin bertanya Bertanya untuk kelompok membuat catur ini. Ya, kepada saudara. Oke, jadi pertanyaan saya, catur itu kan cabang olahraga yang sangat populer atau udah lama dikenal, tapi tidak memerlukan tenaga yang cukup ekstra. Nah, pertanyaannya, menurut kelompok pembacaan catur ini, catur itu melatih bagian tubuh mana aja? Terima kasih. Dan manfaatnya apa aja? Baik, pada saudara Irul, pertanyaan akan kami tampilkan, dan untuk saudara yang tanya lagi kami persilahkan. izin bertanya Akil. Baik, pada saudara Irul. Izin bertanya, mengapa kalian lebih memilih untuk jenis kayu MDF daripada kayu yang lainnya, dan apa kelebihan dan kekurangannya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Revi. Pertanyaannya akan kami jawab setelah yang dari saudara Irul. Izin menjawab untuk pertanyaan dari saudara Irul. Yang pertama yaitu meningkatkan memori, yang kedua meningkatkan kreativitas, yang ketiga membangun perencanaan yang lebih baik, membantu terapi, mengasah fokus, dan yang terakhir yaitu untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Cukup sekian, gimana untuk saudara Irul? Oke, terima kasih Yusro.
down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block,